A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kade Nyawa, Kekasih Masa Lalu. Cerita ini ditulis oleh Rahma Nurlela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Lututku seperti kehilangan tenaga. Untuk sesaat, aku hanya mampu berdiam tanpa suara. Koran tersebut tersibak, seolah-olah ada angin yang menerpa. Entah dari mana datangnya, tetapi aku yakin ini tidak wajar. Bisikan demi bisikan memenuhi kepala. Suara tangisan seorang gadis bertimpa dengan panggilan atas namaku. Gemuruh sesuatu mirip deburan ombak kian mengobrak-ngabrik isi kepalaku. Sial, apa yang sedang kualami ini? Sakit. Aku merasa benturan hebat di kepala. Namun, samar-samar sebuah bayangan muncul dari pusara, pasir, batu karang. Gadis dengan wajah penuh darah. Lalu, sekumpulan sosok yang hanya terlihat seringainya. Aroma asin air laut berbaur dengan anyir darah di bajuku. Dengungan itu memekakkan telinga. Mereka menunjukku, lalu pergi begitu saja dengan teriakan entah. "Ah, bukan aku!" teriakku. Sentuhan di pundak membuatku terlempar ke lubang hitam. Aroma parfum ini cukup ku kenal. "Wang, sadar. Apa yang telah terjadi?" Suara itu terdengar panik. Bahuku ia guncang. Aku mati-matian membuka mata. Ternyata tubuhku tengah terbaring di sofa. Seingatku, tadi berdiri di luar ruangan dan menatap koran yang... "Kenapa aku di sini?" tanyaku kepada Tobi yang menghela napas panjang. "Kamu tadi pingsan di depan. Apa yang terjadi?" Pemuda itu mengambilkan botol minumku. Aku terdiam. Masa aku katakan kalau ada penampakan di ruangan ini? Apa Tobi akan percaya? "Tob, selama kamu kerja di sini, apa kamu pernah mengalami hal ganjil?" tanyaku lirih. "Hal ganjil?" Ia mengerutkan dahi. "Maksudmu semacam penampakan kepala perempuan seperti yang Ririn bilang ada di toilet?" Aku membulatkan mata. "Ririn cerita ke kamu?" Tobi mengangguk. "Beberapa hari terakhir, kulihat ia cukup tertekan. Bahkan sekedar ke toilet pun seperti berpikir panjang. Jadi aku mengajaknya jalan. Dan ia menceritakan apa yang dilihatnya waktu itu," paparnya. Apa ada lagi yang ia ceritakan?" tanyaku bimbang. Jangan-jangan gadis itu pun membeberkan perihal salon dan perjanjian kami. "Tidak, ia hanya merasa tidak nyaman sejak kejadian itu," Tobi menggeleng. "Apa kamu percaya dengan apa yang ia lihat?" "Aku kurang yakin. Tapi kalau dilihat lagi, melihat ekspresimu saat keluar dari toilet dan mengatakan ada perempuan yang salah masuk ke sana, aku jadi berpikir kamu pun mengalami hal serupa," ucapnya.
Menurutmu, apa ada orang yang tidak suka denganku? Aku duduk, merebahkan punggung pada sandaran sofa. Masalah itu aku tidak tahu. Tapi semua karyawan kulihat baik-baik saja. Ah, apa kamu kepikiran dengan belatung di lemari beberapa hari yang lalu? Tebak Tobi. Iya, aku khawatir. Itu ulah orang yang tidak menyukai usahaku. Desaku. Ketukan pintu membuat kami serempak menoleh. Adi masuk sambil menenteng sesuatu. Ada paket buat papa, ujarnya memberikan bungkusan plastik merah kepadaku. Apa ini? Dari siapa? Aku kaget. Kurang tahu, Pak. Kurir yang bawa. Saya keluar ya. Adi pergi setelah menyerahkan paket tersebut. Aromanya seperti makanan cepat saji dan masih hangat. Saat hendak membukanya, terdengar ponselku berbunyi. Dimakan ya sayang. Mega. Dari siapa? Tanya Tobi. Mega, sahutku singkat. Ini sepertinya kebanyakan. Kamu makan juga ya. Aku menyodorkan sekotak ayam goreng kepadanya. Nanti saja, aku mau keluar dulu. Kamu makanlah. Kalau ada apa-apa jangan sungkan buat cerita. Kita masih sahabat seperti dulu kan. Hanya di depan yang lain, aku menganggapmu sebagai bos. Ujar Tobi tersenyum. Tentu saja. Aku mengangguk. Untunglah Tobi tidak bertanya lebih dalam kenapa aku bisa pingsan. Aku menatap isi ruangan. Di lantai bawah meja komputer, koran yang kulihat tadi tergeletak. Namun sekarang tidak ada apa-apa. Semua terlihat normal. Aku membalas pesan Mega. Kukira ia masih kesal karena tadi tidak menjumpaiku di restoran. Makasih makanannya. Tapi kenapa kamu tadi tiba-tiba kesini tanpa mengabariku terlebih dulu? Aku cuma ingin ketemu. Sudah lama juga gak makan di restoranmu. Tapi aku malah bertemu pembunuh itu. Apa kamu dekat dengannya? Tolong, kalau kamu ingin selamat, jangan hubungan dengannya. Aku tertegun. Pasti Soka yang ia maksud. Kenapa kamu terus menyebut Soka pembunuh? Siapa orang yang sudah ia bunuh? Akhirnya kuluapkan juga rasa penasaranku. Dulu kami teman satu sekolahan. Soka dan gengnya pernah merudung seorang gadis hingga bunuh diri. Aku takut. Ia juga pernah mengancamku. Apa? Teman satu sekolahan? Terang saja aku kaget. Ini kebetulan yang cukup aneh. Apa perlu aku melaporkannya ke polisi? Aku memijit kepala yang berkedut. Tidak perlu. Kamu cukup menjauhinya saja. Dan jangan pernah percaya perkataannya. Benar-benar rumit. Banyak hal terjadi di sekitarku. Dan kini aku harus berhati-hati dengan wanita yang konon seorang pembunuh. Apa yang kulihat kemarin malam, Soka tengah melakukan sesuatu yang keji. Namun, kenapa sampai detik ini tidak ada berita tentang tindak kriminal? Ya, aku akan memastikannya. Mana bisa aku berdiam diri, sementara kekasihku merasa terancam dengan kehadiran wanita aneh itu. Tunggu saja, Soka. Aku akan segera tahu siapa kamu sebenarnya.
Singkat cerita, malamnya saat hendak tidur, Pak Hari mengirim sebuah dokumen lewat email. Dengan mata setengah mengantuk, ku buka pesan tersebut. Bukalah, ini data tentang keluarga Sutoyo, termasuk anaknya. Melihat nama Sutoyo, ku singkirkan rasa kantuk dan gegas membuka file tersebut. Ada 2 halaman, termasuk foto keluarga dengan gambar hitam putih. Aku membaca data-data yang tertulis, lalu berhenti pada nama anak mereka, Senja Nur Lestari. Jadi, benar nama anaknya Senja, gumamku. Entah kenapa, hatiku gelisah mengingat nama tersebut terukir bersandingan dengan namaku. Dalam dokumen, dikatakan bahwa Senja merupakan anak dari Sutoyo dengan mendiang istrinya. Sementara Yuni adalah istri kedua. Mereka menikah baru 5 tahun dan belum dikaruniai anak. Jadi, Senja satu-satunya keluarga mereka. Setelah peristiwa pembunuhan tersebut, Senja diadopsi oleh kerabat jauh Sutoyo dan dibawa ke Jakarta. Saat kejadian, lelaki itu ditemukan tak jauh dari tubuh Yuni. Pakaiannya bersimbah darah, mulut terkunci rapat, parang di tangan kirinya, menjadi bukti kuat bahwa ia si pelaku. Saksi di sekitar hanya satu, seorang wanita bernama Suyati. Ia mengatakan Sutoyo baru saja pulang dari kota. Namun, ia juga tidak mengatakan siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan sadis tersebut. Sutoyo menurut saat digelandang ke kantor polisi. Hingga saatnya di pengadilan, ia tidak menampik tuduhan pembunuhan tersebut. Namun, sampai hukuman pidana dijatuhkan, ia tidak pernah mengungkap motif sesungguhnya. Puluhan psikolog didatangkan untuk membantu proses penyelidikan, tetapi tidak mempan. Akhirnya, polisi menyerah. Pun Sutoyo tidak menolak dengan hukuman yang harus ia jalani. Jadi, polisi hanya bisa menarik kesimpulan bahwa kasusnya berhubungan dengan konflik rumah tangga. Mengenai informasi Senja, hanya ada keterangan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status dalam keluarga. Tidak ada yang lain. Aku menggeleng bingung, dan data keluarga yang mengadopsi anak itu belum ditemukan. Lalu, dokumen yang Sutoyo maksud, apa isinya? Apakah petunjuk tentang keluarganya? Atau berhubungan dengan bangunan aneh yang kami temukan? Tunggu, kalau dugaanku benar, bangunan itu tempat pemasungan. Potongan kertas dalam map yang Pak Hari temukan menunjukkan nama rumah sakit. Jangan-jangan ada salah satu dari mereka yang mengalami masalah kejiwaan hingga harus dipasung. Siapa? Yuni. Atau bisa jadi anak mereka, Senja. Mataku perih. Hari ini benar-benar sangat melelahkan. Bayangan-bayangan yang kulihat sebelum hilang kesadaran makin merumitkan keadaan. Aku yakin ada masa lalu yang mungkin saja kulupakan. Entah sebab apa, di balik jendela, kulihat sesuatu berkelebat. Pundakku menegang, teringat kejadian semalam. Apa kali ini Soka kembali datang untuk mengintai? Perlahan, aku turun dari ranjang. Kusibahkan sedikit tirai sebelah kanan. Jantungku nyaris terlepas. Wajah itu menyembul, tepat di depanku. Ia menempelkan wajahnya ke kaca, membuatku membelalakan mata. Soka, apa yang ia lakukan di sana? Gadis itu mengetukkan jari pada jendela, seperti memintaku untuk membukanya. Aku menggeleng tegas. Ku ketikkan sebuah kalimat menggunakan huruf kapital.
lalu menunjukkan kepadanya. "Pergilah, sebelum kulaporkan pada polisi." Soka mendelik. Ia mengeluarkan benda pipi dari saku celana lebarnya. Ternyata ia memiliki ponsel juga. Lincah, jemarinya mengetikkan sesuatu. "Apa ini caramu membalas budi?" Ia melakukan hal sama, menempelkan ponsel dengan tulisan tersebut ke jendela. Apa-apaan wanita aneh ini? Apa yang ia maksud? Telah menolongku saat tergelincir di jurang. "Terima kasih. Sekarang pergi, dasar pembunuh." Ku berikan kalimat itu dengan wajah tegang. Bagaimana kalau ia kesal, lalu nekat memecahkan kaca jendela? Aku memeriksa kamar, mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Kulihat ada botol kaca berisi air. Biasanya kugunakan untuk mengompres perut saat sakit. Aku meraihnya, menggenggam erat walau sedikit gentar. Soka menarik sebelah bibirnya. Ia kembali menulis dengan wajah kesal. "Ada yang ingin kukatakan soal Mega. Cepat keluar." Membaca ulang kalimat tersebut. Kenapa dengan Mega? Soka mengentakkan kaki, seperti tidak sabar. Pandangannya sesekali menyisir sekitar. Aku memberanikan diri, menyentuh pengait kunci untuk membuka jendela sedikit. Namun, tiba-tiba ia tersungkur, membentur kaca. Dari mulutnya, kulihat rembesan darah. Ia berusaha berdiri, sedangkan aku berteriak panik. Soka mencabut anak panah yang menancap di punggungnya. Saat aku berniat membuka jendela, ia menggeleng tegas. "Jangan." Kulihat bibirnya seperti mengucap kata tersebut. Ia segera berbalik, lalu melesat pergi. Tubuhnya hilang begitu saja di kegelapan malam. Aku beringsut mundur, mematikan lampu, lalu menaiki ranjang. Gelap, aku benar-benar merasa tidak nyaman. Kunyalakan ponsel untuk melihat jam. Hatiku benar-benar gelisah karena merasa bersalah. Apa ia akan baik-baik saja? Siapa yang melakukan itu kepadanya? Ketukan pintu membuatku terlompat. Suara bule menyapa serak. "Wang, ada apa? Kamu belum tidur?" Pasti ia mendengar teriakanku tadi. Mungkin sebaiknya kuabaikan saja. "Wang." Aku menarik selimut, membenamkan diri membelakangi jendela. "Mengigau ya?" ujar bule. Terdengar langkahnya menjauhi pintu. Kutarik napas panjang. Bayangan Soka yang mencabut anak panah tanpa menyeringai sakit membuatku penasaran. Wanita seperti apa ia sebenarnya? Singkat cerita, pagi saat keluar dari kamar mandi, ku dengar bule berteriak dari arah teras. Aku melesat ke sana bersamaan dengan Pak Le yang sedang mengunyah singkong goreng. "Ada apa, Bu?" Pak Le tiba terlebih dahulu. "Darah. Ada darah di sini. Punya siapa?" Bule berjongkok, mengamati pot bunga di bawah jendela kamarku. "Masa sih?" Pak Le mendekat. Aku mengikuti dengan dada berdebar. Sial, aku lupa membersihkan darah Soka semalam terlebih dahulu sebelum ditemukan bule. Aku mengintip dari balik punggung Pak Le. Darah tersebut sudah kering, menempel di atas daun aglonema. Sebagian menciprati bingkai jendela, membuat Pak Le mengernyitkan dahi. "Semalam, apa kamu gak mendengar sesuatu, Wang?" tanya lelaki itu menatapku. "Enggak." Aku mengedikan bahu.
Semalam bule dengar kamu teriak. Apa kamu tahu sesuatu? Bule menambahi. Teriak? Gak mungkin aku mengigau, sahutku hati-hati. Terus darah siapa ya? Apa perlu panggil polisi, Pak? Tanya bule menggeleng bingung. Aku rasa darah hewan burung, Le. Bisa jadi mereka lari setelah tertembak. Lewat sini, lalu kabur. Tukasku. Oh, mungkin sih. Bule mengangguk. Ia segera mengambil selang air, menyiram ceceran darah dengan raut entah. Aku segera bersiap untuk pergi ke restoran. Hari ini Ririn akan mendatangi salon itu lagi. Tergesa, ku ambil ponsel untuk menanyakan waktu kunjungannya. Namun, pesanku tidak terkirim. Semoga saja tidak terjadi sesuatu yang buruk. Sebelum menuju restoran, aku berniat mampir ke kontrakan Mega. Ku bawakan sebungkus nasi serta cemilan ringan. Kemarin, ia telah mengirimku ayam goreng. Hari ini biar aku membalasnya. Tiba di depan gerbang, kulihat pintu rumah tertutup rapat. Halaman makin kotor, bahkan daun kering memenuhi teras. Sepi. Apa Mega tidak ada? Aku menghentikan pesan singkat. Hanya dalam hitungan detik, gadis itu langsung membalas. Wah, kamu telat beberapa menit. Aku baru saja pergi melamar kerja. Melamar kerja? Kenapa ia tidak memberitahuku sebelumnya? Di mana? Kenapa gak bilang kalau kamu mau mencari kerja? Nanti saja ku beritahu kalau sudah diterima. Sudah dulu ya. Aku sayang kamu. Aku tertegun. Kuraba besi pagar yang mulai berkarat. Sebenarnya, sesibuk apa Mega sampai tidak sempat membersihkan halaman. Seorang tukang sampah keliling lewat. Di dalam gerobaknya terdapat sapu lidi bergagang panjang. Mungkin ia merangkap pembersih jalanan. Pak, panggilku melambai. Ia menoleh. Iya mas. Boleh minta tolong? Ini rumah bule saya. Ada yang menempati. Tapi sepertinya ia selalu tidak punya waktu untuk membersihkan halaman. Apa bapak mau menyapukannya sebentar? Saya akan beri imbalan, pintaku. Lelaki setengah baya itu terlihat bingung. Ia menatap ke dalam halaman sebentar, seperti ragu untuk menerimanya. Bagian sana sama teras saja. Aku menunjuk bagian yang paling kotor. Tapi, apa benar ada yang menempati, mas? Sejak kapan? Setiap saya lewat selalu sepi, ucapnya sangsi. Belum lama sih pak. Mungkin pas orangnya tidak di rumah. Jadi bagaimana? Aku menatapnya. Boleh sih. Tapi mas jangan pergi dulu ya. Ia mengangguk. Loh, kenapa? Saya mau kerja, Pak. Itu, saya agak takut, Mas. Tukang wedang ronde beberapa hari yang lalu bilang di dalam rumah kayak ada yang nyanyi lagu Jawa. Jam 12 malam, lampu semuanya mati, teras gelap. Masa penghuninya jam segitu nyanyi? Ia bergidik. Ya, bisa saja kan pak. Apanya yang aneh? Aku mencoba melipurnya. Ya sudah, saya sapu sekarang. Gerbangnya tidak dikuncikan.
Ia menurunkan sapu lidi. Aku turun dari motor, membuka pengait gerbang dengan merogokkan tangan. Penghuni sebelumnya selalu menggembok pagar, tetapi tidak dengan Mega. Ya, asal pintu dan jendela aman saja. Lagi pula, di lingkungan ini keamanannya cukup bagus. Aku belum pernah mendengar ada kasus pencurian. Lelaki itu masuk. Sekilas, kulihat nama yang tercetak pada seragamnya tertulis nama Bahrul. Dengan cekatan, tangan kurusnya mulai bekerja, mengumpulkan dedaunan kering ke dalam lubang yang tersedia, lalu membakarnya. Aku melirik jam tangan. Sudah hampir telat. Aku harus segera berangkat ke restoran. Tobi masuk siang, jadi shift pagi harus kupantau sendiri. Pak, saya harus pergi sekarang. Ini, makanan buat Bapak saja. Aku mengulurkan bungkusan yang sedianya untuk Mega, beserta selembar uang 50 ribuan. Oh, baik Pak. Saya akan selesaikan secepatnya. Terima kasih banyak. Ia membungkuk, menerima pemberianku, lalu gegas membereskan teras. Mega, kemana sebenarnya ia melamar kerja? Memang benar apa kata Tobi. Ia gadis yang cukup misterius. Bahkan, setelah kami menjalin hubungan saja, ia masih tidak cukup terbuka. Aku tiba di restoran bersamaan dengan Ambar. Sesaat, aku urung masuk ke ruang kantor. Bayangan koran misterius serta potongan kepala itu masih berkelebat. Aku pun memilih membantu Adi menata meja dan menyiapkan kondimen aneka bumbu yang biasa diminta oleh tamu. Dan menyiapkan kondimen atau aneka bumbu yang biasa diminta oleh tamu. Bapak kenapa tidak masuk ke office saja? Tanya Adi heran. Tidak apa-apa, saya tidak ada kerjaan, sautku asal. Pak, ini hasil rekap semalam ada yang kurang. Mbak Sukma kayaknya lupa 1 struk, ujar Ambar dari meja kasir. Aku mendekat, memeriksa lagi hasil penjualan semalam. Ah, benar, ini juga salahku. Ya sudah, biar saya yang selesaikan. Terima kasih. Pungkasku, mau tidak mau, aku membawa tas serta struk debit yang tertinggal semalam ke office. Tertinggal semalam ke office. Kumasukkan anak kunci perlahan. Setelah memastikan tidak ada suara apapun yang kudengar, aroma pengap menyambutku. Segera kunyalakan lampu dan AC ruangan. Pintu sengaja kubuka lebar agar udara bertukar. Usai menyelesaikan beberapa pekerjaan, aku membuka ponsel. Ririn sudah membalas pesanku. Ia mengatakan akan datang ke salon sekitar pukul 11. Itu artinya 30 menit lagi. Nanti saya akan buat panggilan video tanpa suara. Bapak bersiap ya. Kalau bisa jangan sampai ada yang melihat. Kamu yakin, Rin? Aku cemas. Tenang saja, Pak. Saya membawa alat perekam juga untuk berjaga-jaga. Aku mengacak kepala. Ternyata persiapan anak ini cukup matang. Aku menyimpan pesan percakapan kami untuk berjaga-jaga. Andai benar ada kejadian yang tidak diinginkan, aku akan segera melaporkannya kepada Pak Hari. Sekelebat bayangan melintasi ambang pintu. Aku mengangkat kepala. Sepertinya itu Wulan. Namun saat kuedarkan lagi, tidak terdengar tapak kaki. Sial, aku sedang banyak pikiran. Jangan lagi muncul hal-hal aneh. Rutuku kesal. Aku bangkit. Lebih baik ku pantau Ririn dari halaman tempat parkir saja. Tidak lama lagi ia pasti sudah tiba. Akan kupastikan
ia masuk dalam kondisi aman. "Pak, ada yang mencari." Aku kaget sampai ponsel terjatuh. "Aduh Pak, maaf. Saya tadi sudah panggil Bapak, tapi tidak menyahut," ucap Wulan panik. "Iya, tidak apa-apa. Siapa yang mencari saya?" Kupungut ponsel di lantai. Terlihat retakan kecil pada kaca pelindungnya. "Itu wanita yang waktu itu pernah kesini," sahut Wulan. "Dia tidak mau masuk, menunggu di halaman. Aku mengikutinya keluar. Siapa? Apa itu Mega? Bisa gawat kalau ia mampir kemari. Padahal aku sedang ingin mengawasi Ririn." Wulan kembali bekerja. Aku segera keluar, mengedarkan pandangan ke jajaran motor yang terparkir. Itu dia, di bawah tiang baleho. Dari pakaiannya, aku tahu ia Soka. "Kenapa tidak mau masuk?" Aku menghampirinya dengan menjaga jarak. Kuperhatikan, ia sedikit membungkuk. Mungkin karena luka semalam cukup dalam. "Ada yang ingin aku katakan, tapi jangan di sini," ucapnya sedikit bergetar, seperti menahan sakit. Ah, sial. Kalau terluka separah itu, kenapa tidak ke rumah sakit saja? "Aku sedang ada urusan. Cepat katakan di sini saja." Tugasku tidak sabar. Aku menatap salon Doro Ayu, lalu berganti jam tangan. Harusnya Ririn datang sebentar lagi. Nah, itu dia. Sebuah sepeda motor memasuki halaman yang lengang. Ririn membonceng di belakang. Sekilas, kulihat dia menatap ke arahku sebelum mengikuti temannya yang melangkah masuk ke dalam salon. "Apa urusanmu berhubungan dengan salon itu?" tebak Soka. Aku menatapnya. Wajah Soka pucat. Ikat kepalanya seolah-olah menutupi sesuatu di dahi, seperti bekas luka. "Kita bicara di kafe depan." Pungkasku menunjuk salah satu tempat minum yang tidak terlalu ramai. Entah kenapa, mata gadis itu menyiratkan banyak hal. Tidak seperti pembunuh atau psikopat yang kubayangkan. Namun, tetap saja aku berhati-hati. Siapa tahu, ia adalah musuh yang tak pernah kuduga. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.